Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 16 November 2021. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Saudaraku terkasih, Injil bercerita tentang Sakeus, seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya dan bertobat. Kisah ini mengingatkan saya akan sebuah kisah yang dibagikan oleh salah satu sahabat. Secara finansial dia mampu, hidupnya serba tercukupi. Karena kekayaan yang dia miliki, dia merasa bisa melakukan apa saja. Dan akhirnya dia terjerumus dalam kegelapan hidup. Keluarga dilupakan, istri anak ditinggalkan, dan dia hidup sesukanya sendiri. Karena dia memiliki segalanya. Suatu waktu dia sakit, segala cara dilakukan untuk penyembuhannya. Dan saat tidak berdaya dia mengatakan bahwa suatu saat nanti kalau Tuhan memberikan kesembuhan, saya mau bertobat. Saya mau kembali ke jalan benar, kembali kepada keluarga, dan memberikan harapan bagi mereka. Dan bagi saya, niat baik itu menjadi indah. Tapi apa yang terjadi? Pada saat dia sembuh, dia sehat, sudah dipulihkan, dia kembali ke dunianya. Dan itu terjadi berkali-kali. Saat sakit, dia mau bertobat. Tapi setelah dia sehat, dia kembali ke dunianya. Tapi suatu kali dia merasa bahwa apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, kok sepertinya tidak ada arti semuanya. Karena itu dia punya niat yang baik, niat yang tulus untuk hidup yang benar. Dia tinggalkan segala-galanya dan menjadi orang yang baik. Dia mulai belajar kembali bagaimana kehidupan beriman yang baik. Dia selalu mengatakan bahwa kisah perjumpaan Paulus dengan Yesus adalah kisah yang paling indah dalam hidupnya. Bahwa dia mengalami sebuah perjumpaan, sebuah sapaan dari Tuhan yang merubah hidupnya menjadi lebih baik. Dan sekarang ia menjadi seorang yang sangat militan dalam pelayanannya sebagai seorang Katolik. Dia aktif di lingkungan, dia aktif dalam kategorial, dia melayani banyak orang, memberikan perhatian kepada banyak orang. Dan dia kembali kepada keluarga yang dicintainya. Dan sekarang hidupnya penuh sukacita bersama keluarganya. Saudaraku terkasih, apa yang dialami sahabatku ini bukan berarti sama dengan Sakeus, tapi paling tidak memberikan gambaran bagi kita tentang Sakeus itu. Karena ia seorang yang kaya, ia seorang kepala pemungut cukai, memiliki kekayaan yang banyak, dibenci oleh banyak orang, tidak disukai oleh orang-orang sebangsanya. Karena dia dianggap berdosa. Dia suka memeras orang lain. Menariknya, ia orang kaya yang ingin melihat Yesus, ingin bertemu dengan Yesus. Karena itu dia berusaha bahkan sampai memanjat pohon. Kerinduan awalnya adalah hanya ingin bertemu dengan Yesus. Sehingga berbagai cara dia lakukan, bahkan memanjat pohon. Sakeus sangat senang ketika dia bisa melihat Yesus. Dan bagi saya, dia hanya sampai pada titik itu. Ingin melihat Yesus. Tapi yang menariknya adalah, pada saat Yesus melihat Sakeus, dan Yesus mengatakan kepada Sakeus bahwa dia mau mampir ke rumah Sakeus. Sakeus, segera turun. Hari ini aku mau mampir di rumahmu. Kita bisa membayangkan sukacita yang diterima Sakeus. Dari sekedar untuk melihat, justru mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus. Malah Yesus mau mampir ke rumahnya. Saudaraku terkasih, kisah Sakeus menyadarkan kita betapa pentingnya semangat pertobatan. Kita harus menyadari bahwa semua yang kita punyai tidak akan kekal. Kita tidak perlu mendewakan harta kekayaan kita. Tapi mari kita bangun semangat pertobatan dalam diri kita. Kekayaan yang kita miliki, kita syukuri sebagai sebuah hadiah dari Tuhan yang perlu kita gunakan dengan sebaik mungkin. Bukan membuat kita jauh dari Tuhan. Kita belajar dari Sakeus. Bahwa dalam ketidaklayakan kita, bila kita membuka hati untuk Tuhan, selalu ada rahmat yang kita terima, selalu ada damai yang kita peroleh. Sakeus hanya ingin berjumpa, Sakeus hanya ingin melihat Yesus,
tapi ia mendapatkan berkat perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus telah merubah hidup Sakeus yang awalnya sebagai pemeras, yang dicap orang berdosa menjadi pribadi yang mau berbagi. Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Perjumpaan yang telah membuat hidup Sakeus berkenan pada Tuhan, meninggalkan cara hidup lama dan membangun cara hidup baru. Semoga kita juga demikian, tetap memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan saya percaya perjumpaan yang intensif dengan Tuhan akan merubah hidup kita menjadi pribadi yang penuh berkat. Saudaraku terkasih, mari saatnya kita membangun semangat kerinduan seperti Sakeus, supaya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan merubah hidup kita menjadi berkat bagi yang lain. Karena saya yakin bersama Yesus kita akan menemukan sukacita dalam kehidupan kita sekarang dan juga nanti. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.